Selamat pagi, saudara. Saudara, pagi ini berjumpa lagi bersama kami dalam Sapa Redaksi, Redaksi Kompas TV Dewata bersama Harian Tribun Bali. Nah, saudara, tentunya kami berharap Anda dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Di tengah-tengah memang sekarang masih penanganan terkait dengan virus COVID-19 yang menjadi topik dan pembahasan meluas, tidak cuma di Bali, tetapi juga seluruh Indonesia, bahkan dunia. Nah, pada pagi hari ini, Sapa Redaksi akan membahas terkait bagaimana menyikapi terhadap tsunami atau hantaman informasi-informasi terkait dengan COVID-19 yang bisa saja Anda temui entah melalui media sosial, entah melalui media-media lainnya yang justru mungkin bisa menjadi sesuatu hal yang negatif. Nah, untuk itu pada pagi hari ini saya akan ditemani oleh pemimpin harian redaksi Tribun Bali, Mas Sunarko. Selamat pagi, Mas Sunarko. Selamat pagi, Mas. Sehat selalu ya, Mas? Sehat selalu. Cuci tangan, Ya. hidup, jaga jarak, pola tetap kita atur pola sehat, ya. Makan asupan imun yang kuat. Ya. Ini salah satu upaya untuk mencegah penyebaran. Ya. Stay at home tentunya bagi mereka yang tidak bertugas. Ya, ya. Kita tetap kampanyekan itu ya. Karena kita media memang harus memberikan informasi. Nah, Mas Narko, ini kan menarik. Kasus COVID-19 memang boleh dikatakan dalam tanda kutip menjadi sesuatu hal yang bisa menakutkan, bisa membuat kecemasan. Ya. Ada juga yang cuek juga, bahkan kemarin kita melihat ada aparat di beberapa tempat juga akhirnya harus, apalagi saat sosialisasi untuk social distancing ya, itu mereka masih ada berkerumunan. Nah, pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sebetulnya menyikapi informasi-informasi yang boleh saja kita dapat melalui media sosial, melalui apapun juga share yang belum tentu ada kebenarannya atau justru malah memperkeruh keadaan. Ya. Bagaimana Mas Tribun Bali melihat ini? Apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih Mas Bonon. Jadi kita nggak boleh cuek ya pada kasus seperti ini. Nggak tahu saya kalau sampai masih ada orang yang cuek gitu ya, nggak peduli nerjang bahaya gitu ya. Tapi juga nggak boleh kemudian terlalu cemas, dihantui kecemasan. Jadi tetap kita harus waspada gitu ya. Tapi nggak keterlaluan, tidak gitu berlebihan. Tapi juga nggak terus kemudian nggak gubris, gitu. Menyepelekan. Ya, kenapa Mas? Ya. Dalam kondisi mengambil sikap yang waspada saja, ya itu saja. Berita-berita tentang COVID ini itu kan sudah memborbardir informasi ya, memborbardir kita publik ya sedemikian rupa ya. Jadi kita buka medsos isinya COVID, ya. Media online beritanya juga tetap seperti itu kan di media cetak dan lain sebagainya. Nah, karena itu kemudian ada yang nyebut sekarang ini terjadi disebut tsunami informasi tentang COVID. Jadi sudah bukan aliran informasi lagi, Mas Bambang, tapi tsunami ini. Jadi udah overload nih informasi. Apapun di sana. Nah, sampai-sampai kemudian orang terpicu kecemasannya karena berlebihan mengkonsumsi informasi terkait COVID ini. Nah, ini ada ceritanya. Jadi karena sejak sekian lama terakhir ini, belakangan ini kan, mungkin kurang lebih seminggu atau 2 minggu belakangan, Mas. Ini kan ada kebijakan stay at home atau work from home gitu ya. Nah, orang akhirnya menghabiskan waktu salah satunya dengan banyak internetan gitu. Persis. Dan ternyata cukup banyak juga yang kemudian mengakses medsos. Nah, medsosnya isinya begitu. Udah gitu informasinya juga masih tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Akhirnya bukan pengetahuan, bukan malah semacam energi positif yang dia serap, tapi justru energi negatif. Karena itu udah ada laporan-laporan beberapa kasus itu orang pergi ke rumah sakit gitu kan, setelah diperiksa sebenarnya nggak sakit apa-apa, tapi dia
merasa bahwa saya ini sakit. Ya ada sih yang demam biasa, enggak diperiksa, Anda enggak kena COVID ini. Iya. Akhirnya kemudian bukan dikasih resep ini, kasih resep antidepresan. Jadi rupanya dia terlalu cemas. Sehingga terjadi kepanikan. Ada psikomatis juga Psikosomatis, mungkin ya. Psikosomatis ini mengaruhi sebetulnya demamnya, ya mungkin tidak demam tapi karena ketakutan akhirnya mendera diri dia. Respon dari tubuh demikian gitu ya secara psikis. Karena atensinya terus ke situ, gitu kan, sehingga pikirannya ya koneksi ke situ. Nah, terus kemudian yang diatensi itu memberi feedback negatif. Sebuah kengerian, sebuah ketakutan. Sebuah ketakutan. Itu jadi akhirnya siklusnya itu ya berputar di situ. Nah, makanya itu sekarang ini perlu juga semacam bijaksana dalam mengonsumsi informasi, dalam menggunakan informasi. Misalnya, saya pingin perkembangan berita COVID di Kompas TV saja, misalnya gitu, sudah itu aja. Nggak usah nanti ketika buka gadget, terus di medsos, terus dari mana-mana udah dibatasin aja. Misalnya ketika medsos ngomongin soal itu skip aja, nggak usah diklik atau nggak usah diapa, gitu kan. Misalnya udah cukup Kompas TV, nanti berita jam segini ikutin. Selebihnya ya, karena sebetulnya kerja dari rumah itu kan masih bekerja, sudah bekerja. Atau kalau dia ibu rumah tangga, ya udah ngajari anaknya. Atau kalau di luar itu ya ciptakan aktivitas fisik yang lain, aktivitas yang lain, bisa fisik atau yang sifatnya pokoknya positif lah Mas. Gitu ya. Jadi aktivitas yang bermanfaat, tetap punya nilai. Apalagi ini kalau sekolah kan memang cukup panjang nih Mas ya. Pemerintah juga sudah menyatakan bahwa sampai pertengahan bulan depan bahkan. Nah ini kan memang ada keboringan dalam tanda kutip anak-anak. Nah ini memang peran orang tua menciptakan aktivitas itu. Bisa baca buku, bisa menggambar, mewarnai mungkin ya kalau untuk anak-anak yang TK, SD gitu ya. Supaya tidak ini memang terbiasa aktivitasnya tidak suntuk. Jadi memang ini begini Mas. Selain kecemasan, ini ada kebosanan. Karena kan di rumah terus nih. Betul. Nah kan yang tidak terbiasa di rumah itu juga kebingungan. Gitu kan, benar. Mau ngerjain apa gitu. Jadi ngepel rumah itu dipel terus saja sampai keramiknya aus. Misalnya kayak gitu. Jadi nah ini memang tertantang ini apa yang harus dilakukan. Mungkin ya bisa menyelidiki lagi hobi apa yang sebenarnya dimiliki dan mumpung ada waktu ya bisa disalurkan. Baik. Jadi tetap diisi oleh aktivitas-aktivitas yang positif, bisa menyalurkan hobi yang tentunya bermanfaat ya. Benar. Dari kesehatan, kemudian daya tahan, kemudian rangsangan otak juga penting. Kalau tidak biasa mikir kemudian lambat mikir takutnya nanti. Nah gitu. Jadi kalau biasa beraktivitas terus mandek itu bisa inersia malah loss udara. Jadi bukan dia capek, tapi pikirannya yang kemudian buat capek gitu kan. Karena nggak ada yang dilakukan itu karena kebingungan. Itu tadi Mas benar. Kalau bisa misalnya kalau enggak ya cukup dipikir aja, misalnya mau tidur besok aktivitas apa dicatat. Sehingga bangun itu mungkin seperti diingatkan, besok ada yang schedule, pokok ada schedule. Sederhana. Saya ini sederhana tapi ternyata ada schedule ya. Besok lupa. Ini. Gitu. Jadi enak. Jadi ketika mau tidur itu, besok sudah punya agenda begitu. Kalau enggak, besok apa lagi? Tetap nggak boleh keluar rumah. Itu bingung itu. Malah stres. Nah, kalau stres, imun berkurang. Imunitas turun. Kalau imun berkurang, itu ya baik. Yang tepuk tangan virusnya. Baik. Terima kasih Mas Argo. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait tadi bahwa jangan semua bijak melihat juga informasi tsunami. Informasi terlebih-lebih yang hanya sekedar share dari grup-grup ini yang kita langsung share aja. Tidak tahu kebenaran dan keasliannya berita itu. Kemudian cari berita yang memang betul-betul dianggap itu yang kompeten, kemudian yang kredibel, bisa dipercaya. Cukup 1 atau 2 saja alternatifnya, atau memang ada Kompas TV salah satunya. Salah satu Kompas TV ya, Tribun Bali juga gitu ya. Dan juga pemerintah juga membuat online kalau nggak salah, alamatnya ada tentang COVID-19 untuk setiap daerah. Kemudian juga bagi mereka yang beraktivitas harus beraktivitas di rumah,
tetap beraktivitas di rumah, kalau kami sarankan, stay at home, tetapi sikapi keberadaan di rumah dengan cara-cara memberikan aktivitas-aktivitas yang tetap positif. Tentang kebugaran juga tetap dijaga, kemudian mungkin bagi anak-anak ya kita suruh baca buku, menggambar, mungkin melipat, menggunting, tetap aktivitas ada di sana supaya tidak ada kejenuhan di sana. Imunitas tetap baik karena suasana tetap gembira ya bersama keluarga. Baik, demikian saudara pesan dari kami, waspada COVID-19 tetapi jangan takut untuk melawan COVID-19. Ikuti himbauan pemerintah, lakukan social distancing, lakukan jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, kemudian tetap imun kita jaga, iman pun kita jaga. Salam dari kami, Sapa Redaksi pada pagi hari ini, dan setelah ini kita akan lanjutkan dengan berita-berita informasi inspiratif lainnya. Terima kasih.